mahasiswa UIN Sumatera Utara. Di sini saya Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan IPS semester 6. Di sini saya mau membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, dan materi ajar saya adalah paradigma dan landasan filosofi penelitian kualitatif. Sebelum saya menjelaskan materi ajar saya akan menjelaskan pengertian penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif yang seperti kita ketahui adalah suatu pendekatan yang dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat asli. Dan penelitian ini biasanya itu dilakukan itu tidak di dalam lab, tapi di lapangan. Tentang materi ajar saya, yaitu paradigma dan landasan filosofi penelitian kualitatif. Dalam pembahasan ini, seperti yang kita ketahui dari penjelasan dari Bapak Profesor Ali, ada 4 paradigma atau 4 kerangka yang biasa dilakukan penelitian untuk membuat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan 4 kerangka pikiran ini. Yang pertama itu adalah positivistik. Seperti penelitian biasanya, positivistik ini menekankan penelitian ini atau cara pengumpulan datanya itu bersifat angka, bilangan, atau pengukuran. Dan hasil penelitian data dari positivistik ini adalah penelitian bersifat kuantitatif. Ada 3 metode yang digunakan dalam positivistik ini. Yang pertama itu adalah deskriptif. Deskriptif ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang dihadapi seorang peneliti. Yang kedua itu adalah eksperimen dan kuasai eksperimen. Penelitian ini sangat berbeda dengan deskriptif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau deskriptif ini berfokusnya itu pada pengumpulan data, tapi sedangkan eksperimen dan kuasa eksperimen itu berfokusnya itu pada treatment atau perlakuan suatu peneliti gitu kan. Yang terakhir itu adalah penelitian multivarian. Penelitian multivarian ini itu biasanya dihadapi oleh penelitian itu yang penelitian itu bersifatnya agak sedikit susah dan bersifat kompleks. Yang kedua itu ada konstruktivistik. Paradigma ini itu cara penelitian itu berbeda dengan positivistik. Kalau positivistik itu menggunakan hard copy atau bisa dibilang kayak angka, bilangan, pengukuran. Kalau konstruktivistik ini yaitu bersifat soft copy, yaitu ia berbentuk kualitatif, yaitu berupa kalimat, berupa bacaan gitu kan, seperti observasi, wawancara gitu kan. Di dalam paradigma ini ada menggunakan 4 metode yang biasa digunakan penelitian. Yang pertama itu adalah etnografis, fenomenologis, dan studi kasus. Satu lagi itu ada namanya analisis dokumen, tapi jarang digunakan sama penelitian. Mengapa? Karena biasanya analisis dokumen ini digunakan itu untuk meneliti suatu sejarah. Yang ketiga itu adalah transformatif. Transformatif ini adalah gabungan dari positivistik dan konstruktivistik. Tapi ini penelitian ini itu harus digunakan itu secara baik gitu kan. Apa yang diperlukan oleh peneliti itu yang digunakan untuk meneliti. Dalam transformatif ini itu ada tiga metode yang biasa digunakan oleh penelitian. Yang pertama itu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini tuh berfokus pada penelitian. Yang kedua itu ada penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ini biasanya bersihkan tentang kebijakan seperti kebijakan publik dan lain-lainnya. Yang terakhir itu adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini gabungan dari hard copy dan soft copy. Soft copy dan hard copy itu berupa dengan positivistik dan konstruktivistik. Yang terakhir itu adalah paradigmatik. Kenapa ini saya bilang terakhir? Karena di sini terakhir pembahasan saya. Paradigmatik ini itu pembahasan dari 2 pandang penelitian, yaitu positivistik dan konstruktivistik. Di sini ada suatu pendekatan kualitatif dan kuantitatif mengalami penggabungan dalam penelitian, dan jika mendapatkan hasil dalam penelitian penggabungan tersebut dalam pendekatan ini, hasil penelitian ini akan dinegosiasi atau diperdebatkan oleh penelitian lainnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Sekian dari penelitian saya, dari penjelasan penelitian saya. Semoga dari penjelasan ini teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.